Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai lumbung energi terbesar di Indonesia, tempat urat nadi minyak dan gas nasional berdenyut. Perkiraannya seperempat cadangan minyak nasional dipasok dari sini. Ironisnya, di balik gemerlap pendapatan daerah yang melimpah ruah dari perut bumi, Bojonegoro menyimpan fakta pahit. Keberadaan sumur-sumur emas tersebut gagal menjadi penawar mujarab bagi masalah klasik, kemiskinan. Nggih, ya angel. Sedangkan bahan pokok itu. Ya susah, kan harga bahan pokok itu naik semua, sedangkan penghasilan tidak ada. Makanya saya sambil ternak, sambil bertani. Kalau tidak begitu ya tidak bisa hidup. Jual ternak buat beli beras. Alih-alih menjadi daerah yang makmur, Bojonegoro justru masih berjuang memerangi tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan. Inilah paradoks Bojonegoro, daerah yang kaya raya oleh alam tetapi terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengoperasian lapangan gas Jembaran Tiung Biru serta lapangan gas MDA dan DBH saya nyatakan diresmikan. 8 Februari 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan proyek minyak dan gas Migas di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Itu menjadi salah satu proyek strategis nasional PSN dengan nilai investasi hampir 25 triliun rupiah. Mulai dikembangkan sejak 2013, ladang migas ini punya target fantastis. Negara untung hingga 19 triliun rupiah. Dan Jambaran Tiung Biru bukan satu-satunya proyek migas di Bojonegoro. Jauh sebelumnya, eksplorasi minyak di daerah itu sudah berlangsung belasan hingga puluhan tahun. Total, ada 14 desa penghasil minyak dan gas bumi di Bojonegoro. Ya biasa-biasa saja, dampaknya malah sekarang panas. Sekarang itu suhunya malah panas. Dulu tidak seberapa, sekarang ada pabrik migas malah kerasa panas. Sejak jam 9 pagi sudah panas, warga yang lain juga mengeluh hal yang sama. Rumah Pariem tak jauh dari pabrik Jambaran Tiung Biru di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngasem. Desanya di Ngadiluih masuk ring 2 atau berbatasan langsung dengan zona eksplorasi migas yang dikelola PT Pertamina Cepu itu. Yang bisa Pariem rasakan, cuaca di sawah kian panas semenjak ada proyek tersebut. Bagi Pariem, ada tidaknya migas tak berdampak apapun terhadap kondisi dapurnya. Hidupnya kian hari kian sulit. Jagung yang dia tanam seringkali gagal panen. Kalaupun ada hasilnya, tak dibeli dengan harga layak. Kelakuan tengkulak. Panen biasanya dapat 1 ton. Kemarin dapatnya cuma 5 kuintal, separuh. Seringnya gagal panen. Kadang ya dimakan ular, hamanya kan banyak petani itu. Omone niku kathah to, Mbak, petani. Kami menemui Pariem jelang sore hari. Ruang tamunya berlantai tanah. Kami duduk di atas tikar mendengarkan cerita perempuan 49 tahun itu. Saban hari, Pariem bertani. Menanam di lahan sekitar 250 meter persegi. Keluar modal sekitar Rp500.000. Jika panen baik, bisa mengantongi 1 juta. Hasilnya untuk hidup selama 4 bulan ke depan. 1 juta untuk hidup 4 bulan. Nggih, kadang nggih nyucuk, kadang nggih nombok. Nek gagal panen. Kalau panen ya kadang bisa untung, kadang ya rugi, lebih banyak ruginya. Jadi ya dicukup-cukupkan biar cukup, jangan sampai habis. Penghasilan dari bertani jelas tak cukup. Pariem harus hidup ngirit. Saat tak panen, dia ke kandang mengurus ternak. Dulu,
punya 2 ekor sapi, namun yang satu ia jual untuk menambal hidup. Ya kerjaan saya kan sambil memelihara sapi, ya beternak, juga bertani. Kalau tidak begitu, ya tidak bisa hidup. Nek mboten ngoten nggih mboten saged. Pariem sempat merantau ke Jakarta mengadu nasib bekerja di pabrik. Pada 2001, ia pulang ke Bojonegoro dan menikah. Dulu, masih ada 2 orang yang mencari nafkah. Namun sejak suaminya sakit, dia kini menjadi tulang punggung keluarga. Sekarang kan kakinya sakit, itu karena asam urat. Sudah disuntik dan dipijat, ya belum sembuh juga. Karena bapak kan sudah nggak bisa kerja apa-apa. Dulu ya nyangkul kan, misalnya buruh panen padi, sehari bisa dapat 100.000 kan lumayan. Sedangkan sekarang bapak fisiknya sudah tidak kuat. Sebagaimana warga lainnya, Pariem dihadapkan pada kesulitan-kesulitan dan berbagai dilema, lalu dipaksa menyelesaikan semuanya sendiri. Anaknya pun susah payah cari kerja. Yang ada di benaknya, semoga besok masih bisa makan. Pengennya ya bahan kebutuhan pokok. Pengennya ya bahan kebutuhan pokok turun, jangan mahal-mahal. Jadinya orang kecil kayak gini kan bisa beli, tidak kekurangan. Terus hasil petani kan jualnya mahal, jadi kan cukup buat kebutuhan sehari-hari. Pariem adalah potret warga di Kecamatan Ngasem yang hidup jauh dari sejahtera. Kecamatan itu menjadi salah satu kantong kemiskinan terbesar di Bojonegoro. Padahal dekat dengan proyek migas yang jadi andalan nasional. Di sektor migas, Kabupaten Bojonegoro menopang sekitar 25% kebutuhan minyak nasional. Dengan begitu, dana bagi hasil yang diperoleh mencapai triliunan rupiah. Pada tahun ini saja, kucuran dana bagi hasil hampir menyentuh 2 triliun rupiah. Dan selama 7 tahun terakhir, total angkanya menembus 14 triliun rupiah. Dengan duit sebesar itu, Bojonegoro masih saja berkutat dengan masalah kemiskinan. Kelompok tani berarti? Supatmi baru saja membetulkan anyaman tikar di atas tanaman perdu di halaman rumahnya di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo. Cuaca terik hari itu memang pas untuk jemur-menjemur. Ia menerima kami di depan rumah. Meja dan kursi panjang di ruang tamunya penuh sesak dengan barang-barang. Bangunan rumahnya berdinding kayu berlantai tanah. Di pintunya ada semacam pagar buatan sendiri dari kayu yang dijajar tegak lurus. Sebagian yang bertamu ke rumahnya akan segera tahu, Supatmi termasuk salah satu penerima bantuan sosial. Di dinding rumahnya ditempel stiker yang mulai memudar bertuliskan, "Keluarga Prasejahtera penerima bantuan sosial." Iya, belum cukup. Beras 10 kilo kalau dimakan sebulan, 2 bulan, ya tidak cukup. Sejak kecil, Supatmi tinggal di Desa Napis. Dalam peta sebaran data mandiri kemiskinan daerah Damisda Bojonegoro, desa itu berwarna merah. Artinya, masuk kategori kemiskinan tinggi. Rumah yang ia huni puluhan tahun itu, tinggalan orang tuanya. Kini diisi bertiga dengan anak bungsu dan menantu. Belakangan, ada 2 anak kucing yang ikut meramaikan rumah mereka. Duduk di atas karung sak berisi jagung, ia mengeluh setengah bertanya, mengapa sejak dulu hidupnya seperti tak kunjung berubah? Ia merasa berkutat pada kewalahan demi kewalahan mencukupi kebutuhan harian. Ya selama hidup saya selalu berpikir mencukupi kebutuhan harian. Ketika suami saya sudah ataupun sebelum suami meninggal, saya ambil kerja apa saja. Suaminya meninggal pada 2013 karena stroke. Mau tak mau, ia menjadi orang tua tunggal. Suami saya meninggal saat anak-anak masih kecil. Keruwetan ekonomi membuat anak-anaknya tak lagi bisa melanjutkan sekolah. Si sulung tamatan sekolah dasar atau SD, sementara anak keduanya sekolah menengah pertama, SMP. Supatmi
menggantungkan hidup dari upah menjadi buruh tani, ditambah penghasilan dari menjual tikar. Kalau tidak ada panggilan jadi buruh tani, ya saya di rumah saja, nggak bekerja apa-apa. Ya namanya orang nggak punya. Kalau ada yang mengajak kerja, ya mau-mau saja. Kalau nggak ada, ya di rumah begini ini, menganyam, membuat tikar begini. Kelompok tani berarti. Panggilan menjadi buruh tani tak sering, bisa dihitung jari. Sebulan, paling banter 1 hingga 3 kali. Upahnya Rp80.000 per hari. Ya diajak kerja sehari, 2 hari, ya sudah. Namanya juga kerja ikut orang. Diajak kerja, panen jagung, ya diajak panen. Kalau tidak ada yang mengajak kerja ya sudah, diam di rumah. Sementara hasil panen jagung yang ia duduki tadi tak seberapa, tak cukup menguntungkan. Selain karena sedikit, pembelinya adalah tengkulak. Ya tidak cukup lah, buat beli beras, buat belanja begitu. Belum lagi beli minyak. Beras sekarang sekilo berapa? Kan tidak cukup. Itu mengapa ia menganyam pandan menjadi tikar. Kemudian dijual. Hasilnya juga tak banyak. Lumayan buat beli minyak 1 liter, kata dia. Jika tak ada penghasilan, satu-satunya untuk beli makan hanya mengandalkan upah anaknya, Naspita, yang bekerja jaga warung teh di pasar dekat rumah. Ya, susah banget. Setiap hari pokoknya selalu mikir bagaimana buat makan. Berkendara motor sekitar 1 jam dari rumah Supatmi, kamu akan bertemu proyek migas pertama di Bojonegoro. Sumur Banyu Urip di Kecamatan Gayam. Proyek ini mulai beroperasi sejak 2008. Kawasan itu berbatasan dengan rumah-rumah warga. Disekat dengan kawat berduri. Di beberapa titik terdapat pelang merah bertuliskan objek vital nasional. Dari dapur Kismiati, tampak pipa-pipa minyak menjulang dari lapangan Banyu Urip. Rumah ini bersisian dengan wilayah eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi ExxonMobil. Sama seperti Pariem maupun Supatmi, Kismiati tak peduli kehadiran proyek migas di daerahnya. Ini menyengat biasanya. Entah tak peduli, atau ia tak cukup punya waktu untuk memikirkan itu semua. Napa teng kesejahteraan enten dampaknya napa mboten, Bu? Kesejahteraan. Nggih. Dampaknya apa? Enten anune napa? Siang jelang sore menjadi waktu yang sibuk bagi Kismiati. Fokusnya tak beralih dari cobek dan penggorengan. Anaknya menunggu makanan siap di ruang tengah. Saat masa tanam, paginya ia ke sawah menyiapkan lahan. Keluarganya menggantungkan hidup dari hasil bertani di lahan seluas kurang dari 1/4 hektar. Ia garap sendiri semuanya, sebab mempekerjakan orang berarti akan menambah pengeluaran. Jika panen tak cukup bagus, suaminya cari kerja serabutan. Kadang-kadang membantu peternakan ayam di desanya. Aslinya ya tidak cukup. Penghasilan dari bertani ini tidak bisa dikira-kira. Bertani itu tidak punya penghasilan harian. Panen saja hasilnya. Kalau tidak panen, suami saya ikut kerja keluar. Di sini ada kandang ayam, ya mengurus ayam. Jika tidak, ia menjual tabungan ternak. Tapi kini sudah ludes. Kandang di belakang rumahnya yang bersisian dengan kawat pembatas kawasan migas sudah reot dan tak terawat. Kosong. Lah niku enten tiange, Bu. Rumah belakang. Kandang sapi mau nek sapi nih. Orang tani itu susah sekali. Aslinya ya tidak cukup dari hasil bertani di sini. Biasanya kan namanya sapi, wedhus. Meski rumahnya berdekatan dengan proyek migas, tak banyak warga yang ikut bekerja di sana, termasuk suaminya. Malah tidak ada. Kebanyakan orang dari Jawa Barat pendatang. Orang sini malah pengangguran. Sekretaris Desa Gayam, Narito, mengamini pendapat itu. Proyek migas di desanya hanya menyerap tenaga kerja pada awal-awal pembangunan fisik. Kalau kita gimana ya? Kalau awal-awal Bu, awal-awal itu memang pengaruhnya sangat terasa. Jadi sekitar 2000
mulai 2000 antara 7-8 itu kan mulai untuk fisik sipil itu sekitar 2010-an, kurang lebih 2010-an, kurang lebihnya ya. Itu kan pekerjaan sipil dimulai. Nah, itu yang paling terasa. Pastinya butuh tenaga kerja yang sangat-sangat banyak sehingga hampir semua warga kita itu bekerja di situ. Ketika migas beroperasi, warganya menganggur. Pekerja yang dibutuhkan kebanyakan tenaga ahli dan mayoritas itu didatangkan dari luar daerah. Tapi kalau sekarang itu sudah kembali ke setelan pabrik. Banyak warga yang nganggur, hanya mereka-mereka yang memang dalam pola pikir sudah modern. Mereka mau sebelum dibutuhkan, mereka sudah siap-siap dulu sertifikasi di migas, di Pusdiklat migas itu. Misalnya kayak Bicara Desa Gayam, sekitar 90 hingga 95% warga adalah petani. Maka, andai saja bisa memilih, kata Narito, ia dan warganya akan lebih memilih air ketimbang minyak. Pokoknya kalau kita ngomong Gayam, intinya itu air. Itu aja. Kalau kita pengen mengangkat ekonomi desa Gayam, itu cukupi air. Itu aja, cukup. Bahkan sampai warga kita, saya tidak butuh minyak. Saya itu hanya butuh air. Kalaupun tidak ada minyak, nggak apa-apa. Sampai warga itu gitu. Kalaupun bisa ditukar ya, bisa dipilih. Saya hanya milih air, tidak milih minyak. Karena apa? Ya itu tadi. Dampak ke warga itu kalau kita ngomong minyak kan nggak ada. Dampaknya kan nasional. Tapi kalau kita ngomong air, dampaknya kan langsung ke warga. Makanya seperti itu. Aku nggak butuh minyak. Aku butuhku anak banyu, pertanian maju. Sebenarnya hanya itu, tidak muluk-muluk gitu loh. Tidak pengen ini, tidak pengen ini. Dengan ada air, nanti kesejahteraan warga itu akan terbentuk dengan sendirinya. Pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro masih ditopang pada sektor migas. Distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) didominasi sektor pertambangan dan penggalian dengan persentase 47%. PDRB merupakan indikator penting untuk mengukur kondisi dan perkembangan ekonomi suatu daerah. Yang menjadi pertanyaan, mengapa warga di sekitar proyek migas hidupnya malah susah? Nah, ketika Bojonegoro memiliki migas, ya, ada temuan cadangan migas yang luar biasa besar di Blok Cepu, ya, di lapangan Banyurep tahun 2000-an, ya. Itu menjadi semacam ada euforia gitu ya, wah bakal kaya gitu ya. Abdul Wahid Syaiful, Direktur Bojonegoro Institute, sebuah LSM yang meneliti masalah kemiskinan. Awalnya, dia sempat yakin proyek migas di daerahnya bakal membuat rakyat lebih makmur. Tapi ternyata setelah 25 tahun gitu ya, kita turun peringkat kemiskinannya tapi tidak signifikan. Kalau dilihat dari keuangan pendapatan daerah yang begitu besar gitu ya. Bojonegoro ini kan peringkat kedua tuh APBD-nya se-Jawa Timur gitu ya. Tentu orang akan melihat ya seharusnya dengan APBD yang besar penurunan kemiskinannya lebih cepat gitu. Menurut Awe, begitu ia kerap disapa, ada problem mendasar yang membuat rantai kemiskinan di Bojonegoro tak kunjung terurai. Tidak pernah dibicarakan bahwa kemiskinan itu juga disebabkan oleh faktor struktural gitu ya. Kita menyebutnya dengan pemiskinan. Nah, apa? Ya salah satunya adalah kemiskinan itu disebabkan oleh faktor multidimensi. Dia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja, tapi pendidikan, ya, kesehatan, terus akses kebijakan, ya, pembuat kebijakan dan lain sebagainya itu mempengaruhi, gitu. Termasuk gender, gitu. Kesetaraan, ya, ketimpangan. Cara pandang itu yang tak dimiliki pengurus negara. Alhasil, strategi dan program pencanangan kemiskinan yang dirancang Pemkab Bojonegoro pun seringkali bersifat parsial. Jadi misalnya Dinas A hanya fokus pada menangani kemiskinan yang itu berada di bawah
sektor dia. Padahal orang miskin itu harus dikeroyok bareng-bareng dari multi sektor, dari berbagai sisi. Sinergi dan kolaborasi itu mudah diucapkan, tapi prakteknya itu selalu minim ya. Orang mengucapkan sinergi, kolaborasi itu penting, tapi bentuknya seperti apa yang dilakukan itu penting. Misalnya nih, yang lagi rame ayam Gayatri ya, program ayam Gayatri. Misalnya, apakah dinas peternakan bersinergi dan terintegrasi secara program dengan OPD-OPD yang lain? Misalnya, ini ada aspek limbah nih, bagaimana penanganannya? Jangan-jangan mereka bekerja sendiri-sendiri gitu. Berulang kali, kebijakan penanggulangan kemiskinan terkesan sekadar berganti nama program, tapi gagal menjawab akar masalah kemiskinan. Ada dulu itu Desa Sehat, Desa Cerdas, ya eranya Bupati Suyato. Ada 10 sarjana satu desa gitu ya. Terus ada Gayatri gitu kan. Ya namanya selalu, tapi penanggulangan kemiskinan ini kan tidak soal nama, ya, tapi bagaimana strategi atau saat merumuskan program itu seperti apa dan implementasinya seperti apa. Masalah-masalah itu tak mampu dibenahi meski dengan pendapatan melimpah dari migas. Kalau dengan anggaran yang besar dan kemudian penurunan kemiskinannya sangat kecil, itu menunjukkan strategi program, strategi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan kurang efektif, belum efektif. Semestinya, pemerintah lebih banyak menggelontorkan alokasi dana desa ADD untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di sekitar migas. Minimal 10% dari dana bagi hasil yang diterima pemerintah kabupaten. Jadi desa-desa sekitar kawasan migas mereka mendapatkan alokasi yang lebih besar. Karena kenapa? Karena desa-desa sekitar kawasan migas itu menanggung beban sosial dan lingkungan lebih berat daripada desa-desa yang lain. Namun yang terjadi selama ini jauh dari semestinya. Tapi persoalannya adalah di perencanaan dan penganggaran atau pelaksanaan pembangunan di level desa ini. Jadi apakah ya alokasi ADD yang di dalamnya itu ada pendapatan migas itu benar-benar untuk membiayai prioritas pembangunan di desa, terutama adalah bagaimana meningkatkan pembangunan manusia yang mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya. Itu yang menjadi ujung-ujungnya warga tak bisa berharap banyak selain dari hasil bertani yang tak seberapa itu. Mayoritas warga Bojonegoro menggantungkan mata pencaharian di sektor pertanian. Kontras dengan sumber utama pendapatan daerah itu, migas. Itu ketika suatu negara atau suatu daerah itu dia hanya fokus di satu sektor saja. Sektor lain jadinya diabaikan, Mbak. Bisa jadi Bojonegoro ini mengalami situasi yang sama. Mentang-mentang migas ini gede, itu kita fokusnya aja. Lain itu cuma tambahan lah. Itu namanya Dutch disease. Ini fenomena yang banyak terjadi di negara-negara atau daerah yang kaya sumber daya alam dan memilih untuk menambang terus. Ekonom Center of Economic and Law Studies Celios Jaya Darmawan menyebut apa yang terjadi sebagai kutukan penyakit Belanda atau Dutch disease. Istilah ini pertama kali dipopulerkan di Economist pada 1970-an. Tapi saya berasumsi ada Dutch disease yang akhirnya menegasikan sektor-sektor lain yang lebih potensial dan itu lebih berkelanjutan, misalkan pertanian, perkebunan, yang organik ataupun yang restoratif kalau bahasa kami. Penyakit Belanda merujuk pada fenomena perekonomian suatu negara meningkat drastis karena satu sektor. Keuntungan tak terduga ini mengakibatkan ketergantungan semata pada satu sektor sehingga mengabaikan sektor lainnya. Dari 18 provinsi penghasil minyak dan gas bumi, 8 diantaranya hidup di bawah kemiskinan. Fenomena hidup miskin di sekitar kawasan industri ekstraktif sering dikenal dengan kutukan sumber daya alam. Penyebabnya, kegagalan pengelolaan dana bagi hasil, ketergantungan pada industri ekstraktif, hingga ketimpangan akses dan infrastruktur. Masalah ini indikator. Makanya
termasuk di Bojonegoro sendiri, kalau ukurannya masih GK, garis kemiskinan BPS, itu akan kesulitan untuk menghubungkan antara dampak ekstraktif yang tidak positif terhadap penurunan garis kemiskinan. Situasi saat ini pun tak jauh berbeda. Paradoks tersebut tak berubah. Sesungguhnya, situasi itu disadari Pemkab Bojonegoro. Dokumen RKPD 2025 dan 2026 menulis, penurunan tingkat kemiskinan tidak disertai penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Itu mengindikasikan kemampuan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya kian sulit dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin besar. Bupati Bojonegoro Setio Wahono dalam beberapa kesempatan mengakui APBD jumbo daerahnya belum mampu menurunkan angka kemiskinan. Bojonegoro hari ini berusia 348 tahun, terus tumbuh meneguhkan diri sebagai daerah lumbung pangan dan energi nasional. Bojonegoro saat ini masih dihadapkan pada tantangan kemiskinan, peningkatan kualitas pembangunan manusia, pemerataan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara inklusif, pengangguran, serta optimalisasi pembangunan konektivitas untuk menekan kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan. Bupati Bojonegoro Setio Wahono menyampaikan pidato di hadapan ratusan orang. Hari itu, Minggu 20 Oktober 2025, upacara peringatan Hari Jadi Bojonegoro digelar di alun-alun. Sekitar 30 menit berkendara motor jika dari alun-alun tempat Bupati bicara, ada Pariem yang hidup kesusahan puluhan tahun. Ya susah, kan harga bahan pokok itu naik semua, sedangkan penghasilan tidak ada. Makanya saya sambil ternak, sambil bertani. Kalau tidak begitu ya tidak bisa hidup. Jual ternak buat beli beras. Demikian Saga KBR.